Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke Jawa Barat ini semata-mata hanya meneruskan sebuah perjuangan. Jadi yang sudah bertahun-tahun ya, selama saya jadi ASN yang saya perjuangkan memang keteraturan. Jadi sewaktu saya memperjuangkan media saya ini banyak orang bertanya di kala itu ya sekitar 20 tahun yang lalu ya. Saya ini dianggap stres lah, dianggap gila lah. Ya karena sekitar tahun 20 tahun silam ya, di saat saya bicara anti korupsi, ya bicara kejujuran, keteraturan itu diketawain. Bahkan saya dikatakan belum waktunya lahir. Nah, dari situlah perjuangan saya Bapak Aing ya. Jadi kami ke Jawa Barat ini dalam rangka meneruskan perjuangan saya. Ya. Memang terkait apa yang saya programkan ini memang harus kebijakan dari pejabat tinggi ya, minimal gubernur ya, atau kepala desa ya, atau bahkan sampai ke menteri ya. Jadi menteri apa itu menteri UMKM itu yang harusnya bisa menerjemahkan programnya Prabowo Subianto terkait dengan bagaimana UKM naik kelas. Sekali lagi Bapak Aing ya, ini bendera saya sudah saya kibarkan mulai di lapangan gedung sate hingga di Taman Buni Sora Lembur Pakuan. Maksud dan tujuan sudah kami sampaikan ke Pak Haji Mumuh ya. Jadi beberapa netizen mengharapkan supaya saya ketemu langsung Pak Haji Mumuh atau langsung silaturahim ke Bapak Aing. Tapi karena ada protokoler ya yang harus saya lalui, berarti harus melalui mendaftar dulu. Semoga di Jawa Barat ini tidak saya mengulangi semasa di Jawa Timur ya. Jadi begitu susahnya ya, kita sebagai orang bawahan ini punya aspirasi, punya usulan, punya gagasan. Begitu susahnya ya. Hanya kalau kita mengharapkan DPR kerjanya ya hanya duduk-duduk aja, ya kan? Nah, di saat saya sebagai ASN ya, saya punya inovasi, saya punya kreasi, saya punya kreatif. Ini selama ini nggak ada jalurnya, ya. Sehingga di saat uh, Bapak Aing ini betul-betul mengedepankan out of the box, ini harusnya ada channel khusus, ya, atau mungkin nomor-nomor tertentu atau apa, bukan pengaduan, ya. Jadi bagaimana ide, inovasi, kreatif ini betul-betul bisa tumbuh dan diberikan jalur hingga sampai ke bahasan DPR atau sampai bahasan seorang gubernur sebagai apa, pemangku kebijakan. Yang saya perjuangkan selama ini ya UKM naik kelas ya. Ini saya siap ya. Di saat pemikiran-pemikiran saya, rasio-rasio saya ya, itu tidak mensolusikan bagaimana ya, kita membumikan UMKM tadi menjadi sebuah rasional. Dan di saat sekarang ini kemajuan teknologi informasi ini gampangnya gila-gilaan ya. Dengan adanya AI ini ya. Ini membuat masyarakat semakin bingung. Ya. Nah dari situlah ya, perlu kiranya diadakan sebuah pemikiran bagaimana membumikan informasi. Maksudnya bagaimana masyarakat ini ada rujukan info yang bisa dipercaya itu info di mana atau channel apa. Ya. Kayaknya sekarang ini luar biasa. Ya.
Jadi misalkan ada kejadian dipelintir, dibesar-besarkan, waduh, dan lain sebagainya. Nah, disinilah semakin membingungkan. Kadang-kadang saya berpikir ya, apakah memang kondisi anak bangsa ini memang mau dicerai-beraikan, ya. Ada isu agama, ya. Udah gitu, ada lagi isu katanya dengan uh, apa mistik. Jadi apa yang dilakukan KDM dikatakan musyrik segala macam. Ya. Ini banyak ya. Jadi isu-isu yang menyesatkan. Ya. Bahkan yang seorang ulama juga kadang-kadang juga sampai menafsirkan salah ya. Menafsirkan sosok Bapak Aing, sosok KDM ini. Nah dari situlah menurut saya ya program saya Rumah YouTube Indonesia tadi bagaimana mensolusikan, membumikan informasi, bagaimana kebutuhan informasi masyarakat ini betul-betul terfasilitasi. Nah, bagaimana juga dengan adanya UMKM kita bumikan ini, maksudnya, jadi biar pelaku usaha ini, pelaku UMKM ini punya pasar. Dengan cara apa? Produk pabrikan harus dibatasi. Inilah ya kebijakan yang harus diambil minimal gubernur ya atau kementerian. Sekali lagi Bapak Aing, berpuluh-puluh tahun ya pemikiran yang saya kembangkan kaitannya bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana UKM bangkit, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang sudah saya bahas dari tahun ke tahun ya. Dari kemajuan teknologi mulai enggak ada HP ya di era tahun sebelum tahun 2000 ya. Mulai HP bisa SMS, ada BBM, ada WhatsApp, ada BlackBerry Messenger dan sebagainya, blogger. Itu sudah saya optimalkan. Nah, sekarang saya bicara Rumah YouTube Indonesia. Jadi perjalanan kami ke Jawa Barat ini, Bapak Aing, ya, ini merupakan perjuangan ya berkelanjutan yang selama ini saya kumandangkan di Jawa Timur. Yang jadi problem besar kami, ya, saya ke Jawa Barat ini sebenarnya saya membawa mobil ya itu untuk ya untuk transportasi di Jawa Barat sini ya. Jadi ada dua mobil ya, mobil satunya pickup, satunya itu minibus ya saya pakai sebagai podcast berjalan. Nah, di saat yang pickup ini dikirimkan ya, jadi tertipu ya, tertipu oleh seorang tokoh agama ya. Seorang tokoh agama yang menipu saya. Mobil dikirim katanya dalam kondisi baik, ternyata rusak. Inilah Bapak Aing, ya. Jadi perjuangan kami kadang-kadang itu tersendat-sendat, ya. Di saat permasalahan mobil yang saya bawa dari Jawa Timur ini belum tersolusikan. Ya. Untuk itu sekali lagi Bapak Aing, saya kira sudah saya sampaikan, ya. Waktu saya ke Lembur Pakuan tentang dua permasalahan ini. Saya ingin Margahayu ini sebagai percontohan bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana menghilangkan Bank Emo, bagaimana UKM naik kelas ya, bagaimana keterbukaan informasi, keteraturan yang harus kita wujudkan yaitu satu RW, satu YouTube channel, dan channel YouTube-nya kita fungsikan sebagai TV lingkungan. Siapapun bisa memanfaatkan channel ini untuk menginformasikan segala sesuatu yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Sekali lagi Bapak Aing ya, saya sudah 64 tahun ya, saya sudah gedung sate, ke Pakuan sudah 2 kali ya. Semoga Bapak Aing ada rasa belas kasih terhadap saya.
ya, karena saya sudah tua. Nah, semoga ide, usulan, gagasan, perjuangan saya ini ada penilaian dari Bapak Aing. Ya, itu Bapak Aing yang kami sampaikan, semoga perjuangan saya dari Jawa Timur ke Jawa Barat ini ketemu Bapak Aing menjadi sebuah solusi. Solusi untuk mewujudkan bagaimana Indonesia itu harus ada keteraturan. Keteraturan itu merupakan awalan dari langkah-langkah yang akan kita tapaki. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.